Hai Sobat Cermin Lawas, thank you udah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam kenal nih buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel Cermin Lawas. Dan selamat datang kembali buat kalian yang udah subscribe channel ini. Perkenalkan, aku Puan Saragi, bukan Puan Marani ya. Dan pada episode kali ini, kita akan kembali di segmen PKK, Podcast Kesana Kesini. Dan hari ini, gue udah kedatangan YouTuber horror spesial nih, buat menemani episode kali ini. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja nih kita sambut narasumber kita. Halo, selamat datang Bang Viko. Halo Mbak Puan, makasih nih udah ngundang ke sini nih. Makasih Bang udah datang. Siap. Untung lagi deket ya Bang. Iya benar-benar. Susah juga. Oke. Nih Bang Viko tadi kesini naik apa Bang? Deket, Naik motor aman sih. Perjalanan? Aman. Oke lah, syukurlah. Jadi buat yang belum kenal, kita kenalin Bang Viko dulu nih. Boleh Bang nama lengkap, tanggal lahir, terus juga makanan kesukaan. Hobi-hobi nggak ya? Iya, Hobi. boleh. Sama Bang Viko nih lagi sibuk di channel apa sekarang? Oke. Jadi mungkin yang belum tahu nih ya, gua Viko dari channel Kisah Tengah Malam, dan mungkin Mbak Puan juga pernah mampir ya ke sana ya. Betul. Tapi belum boleh cerita Bang waktu Oh iya benar. Ceritanya udah pasaran. Iya. Ceritanya belum ada lagi lah gitu. Iya. Ya. Oke. Jadi di Kisah Tengah Malam ya Bang? Siap. Channelnya sama siapa Bang? Bang Putro Bang Putro. Oke. Jadi dari mana nih basecampnya? di Jakarta Timur kita. Oke. Ini warga Jaktim. Saya juga orang Jaktim Bang. Wah, Jaktim mananya nih? Di tas sensor aja ya. Di nut, di nut udah gitu. Sensor manual. Sensor manual. Oke deh Bang Viko. Jadi Bang Viko ini di channel Kisah Tengah Malam Siap. ya. Jadi ini podcast ya Bang ya. Podcast. Oke Bang Viko, ini kita nggak mau minta ceritanya Bang Viko nih. Kita cuma mau ngobrol-ngobrol santai aja. Oke. Nah pertama Bang Viko, mau nanya dulu nih, Bang Viko, dulu sebelum bergerak di dunia horor gini jadi YouTube, kerjaannya apa Bang? Kok tiba-tiba berubah jadi YouTuber gitu? Jadi waktu sebelum gua inilah yang ngebuka YouTube sama si Bang Putro ini, ya gua sama Bang Putro itu punya kerjaan masing-masing. Kalau gua tuh dulu kerjanya di pelabuhan, bagian ngurus bongkar muat lah. Nah, kalau Bang Putro itu dulu dia kontraktor. Kontraktor? Yang kayak ngebangun rumah, ngebangun jalanan. Nah itu dia tuh waktu kita belum belum bikin konten lah gitu, udah gitu. Tapi ini tadinya lu berteman gitu Bang sama si Bang Putro ini? Gue saudaraan sama dia, sepupuan. Ini sama-sama bertolak belakang banget nih dari artis YouTube gitu. Terus tiba-tiba lu kenapa nih bisa kepikiran yuk bikin channel horor aja yuk gitu? Kenapa tuh Bang? Jadi awalnya tuh kakaknya Bang Putro yang ngajak. Kebetulan kakak Bang Putro yang punya channel juga nih, boleh disebut nggak nih? Boleh sebut aja, nggak apa-apa. Jadi yang punyanya Lonceng Misteri. Oh iya. Nah jadi itu kan abangnya Bang Putro nyaranin, dulu daripada ini mulu lah kerja dari sampingan lah kata dia, bikin channel aja nih kayak gua gini-gini, ntar gua ajarin. Oh ya udah coba kita nih, ya udah akhirnya jadilah seperti yang sekarang. Tapi awalnya emang disuruh memastikan sih, maksudnya disuruh ngikutin dia, coba nih lu tergua inilah, ibaratnya diarahin. Gitu. Alah. Nah, waktu itu ketika lu memutuskan untuk bikin podcast horor nih, tapi itu posisi masih kerja Bang? Masih. Oh jadi awal-awal memang sampingan dulu ya? Iya, bahkan sampai sekarang sih. Banyak duitnya nih. Waduh, amin. Tapi dari awal itu memang lu bentuk timnya berdua doang sama Bang Putro itu? Nah, awalnya tuh kita bertiga. Bertiga? Gua, Bang Putro, sama satu kameramen, namanya si Julah. Itu kebetulan kita semua saudara. Oh, wow. Jadi iya, krunya saudara semua. Sono kesini saudara lah pokoknya dah. Iya. Nah, akhirnya semakin kesini dan si kameramen kita akhirnya keluar. Karena dia kan awalnya waktu itu baru lulus ya. Maksudnya belum ngelamar kerja lah. Udah dulu ikut kita aja sini, kerja sama kita gitu. Nah dia akhirnya udah ngelamar kerjaan baru, dia udah diterima, akhirnya keluarlah dia. Akhirnya tinggal saya sama Bang Putro. Sampai sekarang. Oke deh. Nah, gue mau nanya nih, namanya Kisah Tengah Malam. Oke. Kenapa Bang pilih nama itu Bang? Nah, kenapa nggak kisah setan kayak gitu? Kisah Itu hantu dia. kayak gitu. Kenapa Kisah Tengah Malam nih? Udah banyak sih yang nama-nama buat channel gue tuh udah gue pikirin, cuman pas gue search di YouTube nama ini pengen udah ada nongol, ini udah ada nongol, kata gue bingung nih ya kan. Nah kebetulan kita waktu itu mikirnya, waktu itu kita lagi nginep ya, waktu masih pada bujang nih, nginep di rumahnya Bang Putro, mikirnya lagi tengah malam tuh.
Udah jam berapa kita begadang mikirin nama tuh ya kan. Nah udah kita mikir malam-malam, jadilah kisah tengah malam. Oh. Kita sebut aja dah kisah-kisah tengah malam gimana lah gini-gini. Kisah tengah malam. Oh berarti karena malam-malam. Kalau misalnya siang-siang kisah tengah siang. Kisah tengah bolong. Tengah bolong. Siang bolong. Nah bang, ini channel lu kalau boleh tahu udah berjalan dari berapa lama bang? Oke, jadi gue pertama bikin YouTube-nya ya tanggal kalau nggak salah 23 Maret 2023 lah. Oh, setahun yang lalu. Ya, mau 2 tahun ya? Hampir mau 2 tahun. Dan mungkin kalau buat bikin konsepnya sih sebenarnya udah sebelum Maret itu ya. Maksudnya udah jauh-jauh dari bulan. Kita pengen bikin channel loh gitu. Tapi launchingnya tuh pas di tanggal 23 itu. Maret. Dan kita gua awalnya malah bukan channel horor sebenarnya. Oh, terus? Pengennya kayak channel-channel apa ya, kayak nge-review makanan tadinya ya kita. Jadi kan kita nggak kepikiran bakal pengen jadi horor gitu. Oh jadi ketika lu disaranin sama si Bang Tian ini memang nggak disaranin spesifik horor, tapi lu bikin channel aja gitu doang bikin channel ya? Dulu, akhirnya udah kita bikin konsep tentang yang review-review itu. Cuman mungkin kata Mas Tian, wah kurang nih. Coba lu kayak ini aja dulu dah, kayak lonceng aja dah, coba nih kayak podcast gini. Nah itulah jadi. Ya emang awalnya sih ya susah-susah gimana ya, karena kan kita harus nyari narsum, harus nyari orang yang punya cerita gitu kan, kita belum pengalaman ibaratnya. Baru pertama kali ya udah. Karena untungnya ada Mas Tian yang ngajarin lah buat mengebangun kayak gitu. Jadi banyak dibantu ya Bang. Terus ketika lu udah launching nih, kan kisah tengah malam berarti udah mau 2 tahun tuh kan Bang. Apa aja nih Bang tantangan buat lu, terus suka dukanya apa sih Bang? Nah itu selama dia sih. Lu punya channel ini. Paling kalau sukanya ya kita jadi banyak banyak temen kenal lah. Jadi ngundang sini jadi temen lah kan kayak gitu. Bener. Suka dukanya udah kayak gimana ya, dapat narsum. Kadang yang dukanya nih ada yang kita ditipu narsum, ada yang lagi ditipu nah narsum. Itu ada yang ibaratnya gimana ya, kalau mungkin pernah ngalamin ya Mbak ya, kalau ngundang baru orang Bang, kita baru ngalamin. Ya mungkin kita bukannya ini ya, barangkali dia ceritanya nggak sesuai terlalu ini, wah ini nggak masuk akal nih. Benar. Ditipu-tipu gitu kayak gitulah ya. Apalagi kemarin sempat ada kita ditipu sama narsum tuh, yang ibaratnya identitas dia dirahasiain, kenalan ngechat ke kita. Jadi dia ngajuin cerita, nama saya gini. Pas datang beda. Akhirnya ya gitulah, itu kayak lebih ke kebanyakan kayak ditipu-tipu segitulah, sedikit gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sering komen gitu ya Bang, narsumnya ini doang gitu. Karena sebenarnya kita juga nggak tahu ya Bang kalau dia udah nampil di channel mana aja, kadang gitu. Kadang ada yang nggak jujur. Bener, ada yang nggak jujur iya. Gue belum pernah cerita. Nah, oke lah. Kalau kita kan ibaratnya ya masih percaya aja nih. Cuman pas kita udah syuting, udah kelar, nggak taunya pas udah tayang lah, ada yang komen. Wah ini udah pernah di ini, udah pernah di anu, udah pernah ini. Wah, itulah kebobolannya di situ. Gitu. Kecolongan ya Bang. Tapi Bang, selama ini kan lu channelnya horor Bang. Tapi gue mau nanya dulu nih Bang. Siap. Lu tapi indigo apa bukan? Oh bukan. Tapi selama syuting pernah ada gangguan? Wah. Sering. Oh berarti serem. Studionya. Iya lumayan lah kalau gangguan kecil-kecil gitu. Setiap syuting ada aja gitu. Kayak gimana Bang? Tapi contoh-contohnya gitu. Okay. Ada yang paling parah banget gak tuh Bang? Kalau paling parah sih ya waktu sebenarnya bukan gue yang pas sesi gue ya, maksudnya waktu itu ada si Bang Rizko, kenal nggak Bang Rizko? Kenal. Dia minjem studio gue buat syuting. Narsumnya dia nih sebenarnya, bukan ini tapi studio gue. Sama si itu bukan yang kondangan juga? Oh bukan, siapa tuh yang kondangan? Si itu. Soalnya gue pernah ngeliat videonya dia sama si itu. Bukan. Bang. Iya bukan. Bukan. Jadi dia syuting bawa narsum kan ke gua. Nah dia tuh narsumnya katanya dikirim sama bapaknya mantannya, kayak dikirim santet, gua nggak ngerti dikirim apa. Nah dia kalau pengen ceritain tentang bapaknya ini, itu kayak berasa dari kayak dicekek apa. Nah pas mau syuting itu dia tiba-tiba kayak nggak bisa napas, kayak orang gimana gitu. Nah muntah lah dia di studio kita, katanya ya kan, kata menurut pandangan yang bisa ya, si om gue kan kebetulan ada di situ tuh, si Bang Rizko. Itu dia kayak
tembak dari jarak jauh dan muntah di situ, secara gaib, dan muntah di studio beneran, studio kita. Nggak jadi syuting? Jadi. Oh, tetap jadi? Tetap jadi karena udah dinetralisir sama ini, dia udah merasa baikan, udah oke lah, jadi bisa dilanjut. Nah itu sih kalau narsum dia tuh. Nah kalau buat narsum dari gua paling suara-suara sih. Suara-suara, contoh gimana tuh Bang? Nah waktu itu ada narsum gua, dia cerita tentang pengalaman dia waktu jadi guru di sebuah sekolah kalau nggak salah. Nah dia lagi ngomongin sosok wanita yang ada di sekolahnya ini nih, lagi pas sesi lagi ngomongin lah, ibaratnya lagi ngomongin di setan. Nah itu kita kan di studio ini cowok semua nih, narsum gua sama kameramen satu nih, waktu itu sama si Jula kalau nggak salah, bukan si Bang Putro ya. Lagi dia asik cerita, nah kebetulan lagi dia ngucapin si setan wanita ini, itu dengar suara cewek teriak, ah! Dari mana? Dari pintu sebelah studio. Itu padahal di studio kita tuh sepi, nggak ada cewek, nggak ada apa, itu teriak. Kita semua denger dan masuk kamera. Anjir. Mungkin kalau mau nonton, gua kasih linknya nanti, ada. Itu gua taruh di belakang ininya apa namanya, tayangannya lah ya kan. Itu kerekam, sampai bener-bener kerekam di ini. Gua sampai, baru bengong kan. Suara apaan tuh? Lu pada denger? Iya denger. Langsung juga denger, semua denger. Dan itu cewek, bener. Dan kebetulan karena lagi ngebahas tuh setan. Gue nggak tahu setan yang dia bahas atau dari luar, gue nggak ngerti. Iya, takutnya ada yang terpakai. Cuman kenapa kebetulan lagi bahas sosok perempuan, suaranya juga perempuan, kayak gitu. Apa kita undang Bas Ranger aja Bang? Wah boleh tuh. Studio lu. Tapi itu studio yang lama ya, yang kan gue udah 3 kali pindah. Oh. Kalau yang ini studio yang pertama tuh, ya cuman masih satu komplek. Yang udah pernah kan datang situ, nah masih satu komplek, sebelah-sebelahan. Yang waktu kita datang tuh yang keberapa? Itu yang kedua. Oh, yang kedua. Yang kedua, yang udah pindah. Nah itu yang suara itu studio pertama. Nah akhirnya kita pindah kan, udah lama lah. Gue juga lupa tuh kejadian-kejadian yang di studio lama, pindah ke studio baru. Nah kalau yang di studio baru nih ada juga nih tentang suara juga, cuman bukan suara orang ya. Terus? Jadi ini gue lagi kayak gini nih, lagi syuting jam 5 sore kalau nggak salah. Oh. Gua narsum sama kebetulan ada Bang Rizko juga tuh, si Bang Putra lagi nge-host. Bang Rizko kameramen, gue di sebelah kameramen, lagi di satu ruangan lah ya kan kita. Dan kalau emang ini kan studio kita kan sepi tuh, yang Mbak pernah main kan. Iya. Jadi kita di atas, bener-bener rumah tuh kosong, lagi syuting asik-asik. Ini pintu didobrak kayak ada yang brak-brak. Didobrak? Iya, kayak ada yang getok dari luar, brak-brak. Wah, itu kedengeran juga tuh di kamera. Wih, pada kaget dong. Dibuka pintu, nggak ada orang. Itu masih jam 5 sore ya, mungkin setengah 6-an lah. Waktu gue buset, siapa? Sampai gue lari ke bawah, gue cari. Gue kira kan ada orang iseng ya kan. Orang maling apa gitu kan. Sepi, gue bingung. Itu suaranya bener-bener sampai kerekam juga, suara pintu kita kan kayak besi-besi gitu ya. Iya. Nah itu kedengarannya di situ tuh jam setengah 6 mau maghrib. Gokil sih. Itu tuh yang paling ini sih, maksudnya paling menonjol lah kalau di kita ya. Kalau cuma gangguan mungkin sekelibatan apa ya, itu mungkin udah biasa. Kita nggak terlalu ini sih, kita nggak terlalu takut. Gue jadi inget nih Bang sama waktu yang syuting dia. Lu ada suara juga kan? Oh iya benar-benar. Yang kan hostnya sama lu kan Bang? Iya. Si Bang Putur tuh nyampe lepas dulu dia headphone-nya. Iya. Dengar nggak tadi? Dia ngomong sama gue gitu, tapi dia kayak cuman gerak bibirnya aja. Iya benar-benar. Suara yang diginin itu yang apa sih kayak yang kayak orang kecekek itu. Iya. Dia denger juga di headphone, abis dia niruin ada lagi suaranya. Nah itu dia tuh kayak gitu paling. Ikut. Nah ada lagi tuh kalau yang orang narsum mau cerita tentang pocong. Nah sebelum narsum datang tuh, kita kan di ruang tamu ya, masih Bang Putra, gua berdua lah sambil nunggu si narsum. Nah tiba-tiba di ruang tunggu yang depan itu yang kita waktu duduk, itu tiba-tiba bau sampah, bau busuk. Gue nggak ngerti itu sampah dari mana, padahal tempat pembuangan sampah kan jauh ya di depan, dan kita di situ kan nggak ada sampah ibaratnya. Itu tiba-tiba bau busuk. Dan kan kalau menurut menurut keterangan orang-orang, kalau bau busuk itu katanya pocong hadir lah atau setan apa ya kan. Nah kebetulan langsung kita yang mau datang bakal mau menceritain pocong. Bisa pas begitu. Bisa pas banget, dan kalau nggak salah dia bawa tali pocong atau gimana gitu, gue lupa.
Nah itu yang kedua, Anjir. kok bisa baunya di ruang tunggu yang di atas itu loh? Iya, yang kursi yang ini kan. yang kursi L itu, ngobrol-ngobrol di depan. iya di situ doang baunya. Di ruang bawah, di ruang kamar, apa nggak ada. Itu tiba-tiba bau busuk, bau sampah, buset. Itu gua nggak ngerti itu apa yang datang, apa emang bau dari mana, gua nggak paham. Udah itu sebelum itu akhirnya dia datang narsum cerita dah tuh dia tentang pocong apa, kalau nggak salah pocong Arab apa gimana gitu. Pocong Arab. Iya, jadi dia pernah ceritain tentang pocong Arab. Gue nggak ngerti pocong Arab gimana bentuknya, apa kebewokan pocongnya gue nggak ngerti. Pokoknya dia bilang pocong Arab lah. Kata gue, lo berarti kesini pas nampakin lu dibacain doa dong, ngomong kan Arab. Bukan Iya bener kata juga ya. Enggak bang, dia nggak ngomong. Oh ya udah, gue kira pocong Arab tuh kan dialognya Arab ya kan. Cuman kata dia, oh, apa posturnya Arab bang. Udah ganteng dong, kata gue, pocong Arab ya kan. Enggak lah bang, serem katanya, pocong. Oh iya kata gue. Ya, itu sih tadi. Gila juga, gokil juga ya bang. Kacau sih. Berarti real ya, maksudnya kalau ada kita mau ceritakan gitu, sosok itu terpanggil emang real ya, Iya. berarti ya. Ya menurut ini sih emang real ya, cuman Terjadi. Kalau kita kan yang orang awam nggak bisa ngedeteksi bener ininya nih, maksudnya ada apanya nih gitu loh. sih, Cuman kalau menurut tanda-tandanya ya bener hadir gitu dia di situ. Iya. Entah suara. Ada eksistensinya gitu. Iya. Tapi bang, selain suka duka itu tadi gue mau menanyakan satu hal nih yang lagi agak-agak krusial nih di antara Oke. para content creator. Ini gue mau nanya nih pendapat lu soal narsum kondangan, gimana tuh bang? Gimana ya? Jadi kan tadi ada nyerempet kata Iya, narsum iya. tuh, cerita narsum. Kalau narsum kondangan yang ibaratnya yang kesana kesini ceritanya banyak ya gitu ya, bisa disebut ya itu narsum kondangan ya. Dan mungkin orang yang penonton kita lah pasti udah paham. Oh lu narsum ini datang ke sini, lu ceritanya banyak amat. Iya benar. Lu jangan ini ya bohong atau gimana. Jadi banyak yang ini ya, jadi banyak yang mencurigai. enggak, malah bikin orang nggak percaya gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak Iya, bener. lu cerita malah dianggapnya ini mah ngarang, ini mah ini. Kita ya nggak tahu sih bener atau enggak cerita dia ya. Cuman apa image-nya udah jelek lah ibaratnya gitu, kayak oh lu narsum kondangan ke sini. Nah, itu yang kita hindari sih, kayak sekarang kayak ngundang narsum kondangan kayaknya jangan dulu deh. Karena kita juga nggak sembarangan sih, maksudnya mentang-mentang narsum kondangan bagus itu pembuatnya kita undang lagi. Kita nggak sembarangan itu juga gitu, maksudnya masih milih-milih lah. Betul bang, hati-hati Bener, sekarang. bener. Makanya susah ya bang cari narsum ya, Nah, bang. itu dia. Itulah dukanya itu. Iya dukanya susah cari Nyari narsum. makanya yang punya cerita. Nah, sekalian tuh yang punya nanti bagi dua ya bang. Siap. Saya oper ke sini kan. Dari Jatim ke sini kan ke barat tuh. Kalau ya itulah bang, maksudnya bener kata lu tadi, nggak semua orang bisa cerita walaupun dia epic Punya, nih ceritanya. bener. Ternyata dia karena orangnya nggak biasa ngomong di depan kamera kan, butuh kepedean Iya, juga bener-bener. bang. Nah, gue juga nggak apa ya, nggak jarang dapat narsum kayak gitu. Datang, maksudnya nelpon lancar nih, teleponan. Karena kan kita sebelum datang udah diinin dulu lah, diseleksi ya kan, kayak Bener-bener. via voice note, entah kita telepon. Nah, itu lancar. Pas kita undang, disuruh cerita gitu, jadi gimana bang ceritanya? Bengong dia. Gimana ya bang? Waduh gimana ya bang? Saya bilang. Ya bang gimana saya gimana ya kan? Iya. Jadinya gimana Iya, nih? kenapa yang punya cerita nih? Jadi bagaimana nih kata gue. Ada yang kayak gitu bener. Akhirnya ujung-ujungnya kan Ngeblank dia ya Ah. depan gua, kamera. iya, gue bilang aduh gimana ya. Jadi kita ngapain nih bang kata gue ya kan. Gue suruh cerita, iya gue bukannya ini ya. Tanya bang Putra no, dia mau ngeliat videonya dia ketawa sendiri. Jadi orang cerita nih, sepatah kata. Jadi bang saya ini kerja di sini. Diem. Gue diem, dia diem. Udah kelihatan begini. Anjir, Dan mati gue, ayo bang cerita, ayo kata gue. kirain kan lu jadi cerita bang. Jadi kayak pandang-pandangan lah, kameramen ngeliatin gue, buset, lama-lama ciuman nih. Bahaya juga kan, iya. cewek bang. Cowok, Buset. makanya. Kalau cewek ya nggak masalah. Waduh ngeri juga lu bang. Waduh. Sorry. Tapi tetap tuh bang, tetap mikir terus dia. Mikir, akhirnya ya kita bingung dong. Masa mau kita ambil kan gitu, ibaratnya, udahlah, tahan aja bang ya, kita ini dulu, briefing dulu ulang. Akhirnya dianya mungkin nggak pede, udah bang, saya nggak jadi deh katanya gini-gini. Ya udah, ya kita bingung juga, gimana ya? Ya kalau kita setengah jam lihat-lihatan doang gimana? Itu kayaknya Kan? lu ini deh emang main pelotot-pelototan bang. Itu ceritanya dalam otak doang nih, kayaknya apa? Iya telepati itu, aduh kacau. Aduh Bang. ngakak sih gue bener. Nggak cuma satu loh tuh. Gua ada kali dapat, oh ya mungkin 6, 7 kayaknya.
Mungkin yang kayak gitu belum pernah cerita kali Belum sama pernah sekali cerita, ya Bang. belum Jadi pernah, iya. ibaratnya kalau gue bahasa gue tuh orisinil. Oh, orisinil, iya. Sebenarnya bagus tuh dia. Makanya gue seneng kalau orang orisinil tuh, wah belum pernah cerita kemana-mana nih. Ya cuman resikonya pembawaannya dia. Nah iya benar, karena Itu dia. belum biasa nih. Belum pernah lah, ibaratnya belum pernah ngomong depan kamera. Iya. Pas kita seleksi di chat, di telepon apa gitu, enak, lancar kayak orang ngobrol pada biasanya. Cuman kalau udah ketemu kamera, orang waduh. Langsung Jadi ngeblank, iya, jadi es batu. Kenapa ya? Iya, Kenapa diem jadi aja, es beku batu? maksudnya, beku diem. Kalau gue ngeliat penampakan sini gue nggak ngeliat. Karena mata gue minus, mohon maaf. Jadi lu pocong nongol di sini juga gue kagak lihat kan, gue lagi begini-gini aja. Mungkin ya kayak gitu sih. Belum ada gangguan kalau selama bikin kayak gituan. Kalau yang di situ beda Bang. Apa tuh? Kan dia minus Bang. Ah. Terus tadi dia di jalan gini. Itu di depan orang apa bukan? Tadi gitu gue bilang nggak ada siapa-siapa. Gue bilang kan jadi takut gitu ya. Gue pernah tuh momen di mana gue di daerah puncak kalau nggak salah tuh di jalanannya naik turunan begini, cuma mati lampu gelap. Mati lampu. Ada putih-putih di tengah jalan. Gue kira tuh orang. Gue kadang goblok. Misi, lu samperin anjing karung di tengah-tengah ditacekin besi. Itu saking mata gue nggak ini ya. Pikir gue udah, serem nih kan. Nggak bergerak-gerak ya. Gue deketin, misi punten. Anjing gue mau makan karung, gue bilang. Goblok. Itu sih, apa maksudnya kalau serem-serem gitu ngeliat kayak gitu gue nggak bisa sih kayaknya. Maksudnya belum nemu, mudah-mudahan jangan deh. Kalau ngerasain mungkin ada kayak di rumah atau di mana mungkin ada. Tapi itu lu sendirian Bang pas lewatin karung. Itu gua sama si Rizko lagi naik motor touring kan gua sama dia. Cuman dia lagi di bawah, dia lagi jemput istrinya jalan kaki kalau nggak salah. Jadi itu jalanan naik gitu batu-batu, motor nggak bisa boncengan. Nah kebetulan gua sendiri, gua naik duluan kan, motor nah Rizko turun lagi tuh ke bawah, dia jemput bini gua sendiri. Nah itu gua ngomong sama Karung, gua bilang anjing. Gue udah positif thinking, ini orang nih bukan setan ya kan, bukan setan, bukan orang, Karung. Gue bilang aduh. Gue mikirnya kayak udah Iya. setan beneran lo tadi lo padahal. Sumpah gue ngeliatnya ya namanya minus ya kan, kita ngeliat itu putih-putih dong berdiri, ya itu ternyata Karung. Aduh gue bilang, Rizko gue ceritain gitu ketawa dia. Oh berarti si Bang Rizko nggak lihat dong? Apa dia pernah lihat? Lu kenapa kok? Enggak, gue kira setan bro, apa enggak orang? Itu kan Karung, bego kata dia. Oh dia Dia kan matanya doang. Ya kan gue nggak tahu namanya gelap ya kan. Gue lagi matiin motor nggak nyalain lampu. Nah gue kaget pas nengok bilang, gue ngeliat begitu udah parno kan. Walaupun mata gue cuman putih-putih berdiri, udah image-nya tuh kayak setan nih. Iya. Atau nggak orang lah ya kan minimal. Cuman kok iya setan kok nggak gerak. Makanya gue misi. Gue deketin, udah Karung. Gue bilang, malu bener. Gue bilang iya. Aduh. Gini kok punten nggak nyaut. Iya, itu gue sambil nyamperin dia kayak pura-pura pengen nanya jalan tadinya gue. Itu karena kebetulan gue lagi nyasar sama Rizko. Pengen nyari curug dari siang sampai malam malah nggak ketemu. Nyasarnya di jalan-jalan itu di daerah Jonggol kalau nggak salah itu. Aduh, gue nggak ngerti lu. Itu si kampret Rizko tuh nyari jalan. Kalau nonton lu kurang ajar. navigatornya error. Iya, bilang gue tahu jalan. Nyasar, gue bilang aduh. Ada aja nih Bang Rizko. Oke Bang, tadi kan lu cerita ternyata di rumah lu nih, yang mana lu udah dari kecil di sana, itu lu banyak cerita serem Bang. Bukan banyak lagi tuh kayaknya, ngeri lah di situ. Oh, jangan bilang lu setiap hari dihantuin. Oh enggak sih, kalau nggak tiap hari juga sih. Iya, mungkin yang gua ibaratnya yang berkesan lah di teror di rumah gue itu waktu nyokap lagi hamil adek gua. Oh gitu. Jadi tuh ya rumah kan di atasnya plafon nih, kayak apa sih, kayak gipsum ya. Kalau kita bilang tuh kan bunyi, kalau diginin kan kedengeran ya. Kalau gipsum Nah, tuh. jadi gua lagi tidur di kasur sama nyokap, ada bokap sama adik gua lagi yang satu. Nama gua lagi posisi lagi hamil gede. Oh. Nah itu kalau nggak salah waktunya habis isya lah ya, malam atau gimana gua lupa. Nah itu kita lagi namanya juga tidur kan malam atas nih. Nah itu ternit tiba-tiba kayak ada yang nginjek begini. Set. Itu nonjol begini. Gue bingung kok ini elastis. Jadi kayak Ya, cekung kayak ya? cekung, cuman kayak satu injekan gitu. Tapi cuman di satu cekung. titik. Ih, Itu gue kaget. Gue, wah apaan pak gitu. Nah kebetulan bokap gue ngeliat kan, sahabatnya pakai sapu-sapu aren tuh, sapu lidi. Oh, iya, Karena kan dulu mitosnya bisa ngusir setan. Benar, ya kan. benar. Sahabatin sama bokap gue, jebret. Nggak kabur. malah sapunya patah. Nah bokap gue ini kan ke kamar mandi,
jadi dia naik. Nah, jadi di kamar mandi sama di kamar ini gentengnya masih kelihatan nih dari kamar mandi, dari atas plafon kelihatan. Dicek ke bokap gue nggak ada apa-apa, sama dia disiram air, bir kata. Masih ada nggak kata bokap gue kan? Masih pak, masih. Cuman bokap gue nggak lihat apa-apa. Kok bisa? Disiram ya? air kan, lama-lama hilang deh set. Nah udah tuh. Kayak kempes gitu ya? Nah, abis kayak gitu, kalau nggak salah siapa yang dengar ya, bokap atau nyokap, kayak suara kepakan angsa, kayak vek di atas ternit yang itu. Nah, itu gue bilang, wih, apaan tuh? Nah, itu gue pertama kali ngeliat sosok itu kayak gituin. Dan gue juga katanya gue waktu kecil ya. Jadi waktu masih berapa tahun apa berapa bulan, gue lupa. Jadi ini dari cerita nyokap gue waktu masih kecil gue. Jadi bokap gue mau nyokap tidur di kasur. Ini gue posisi tengah-tengah dong, namanya masih orok ya kan, jagain. Nah itu tiba-tiba gue katanya hilang, pindah ke kolong kasur. Kok bisa? Nah itu dia. Lu masih bayi kan? Masih bayi. Pas ini gue mana sih Piko ya kan, masih kalau nggak salah masih berapa bulan, gue lupa mau gue cerita tuh. Aman cari tuh muter-muter nggak tahu di kolong kasur. Tapi gue posisi tidur nggak. Orang kalau bayi jatuh nangis dong. Ada bunyinya gitu. Nangis lah pokoknya kayak gimana lah. Ini sampai jadi baru kayak gue di kolong gini. Karena kan kalau kasur kalau misalkan kayak gini kan gimana anak bayi ngerangkak, namanya belum bisa. Iya harusnya kalau dia jatuh kan deket ya. Nah posisi gue tuh belum bisa apa-apa, maksudnya masih tiduran aja kan, masih kecil. Nah itu malah pernah digituin gue, cuman gue nggak ngerasain kan masih kecil. Dan pernah lagi ada jadi pernah lagi di rumah masih tetap yang sama itu. Jadi itu posisinya lagi maghrib. Gue mau ngambil wudhu di belakang. Jadi kalau gue mau ke kamar mandi itu harus ngelewatin pintu dapur nih, kan ditutup. Jadi gue di situ posisinya gue sama bokap gue doang lagi di rumah. Gue mau buka pintu yang perbatasan itu, set gue buka begini, kayak mentok ada orang, brek. Gue kayak ada orang nih. Gue dorong gini kan biar minggir maksud gue, brek. Didorong balik. Brek, kata gue siapa nih? Kata gue, ada mak gue kali ya kan, pikir gue. Mak minggir kata gue gini, brek, tetep kayak ada yang ngalahin kata gue deh. Kayak nggak ada suaranya dia, maksudnya kalau ada orang, wih apaan sih lo gitu, nah, ibaratnya kan gitu. Harusnya ngomong gitu. Harusnya, nah bokap gue posisinya ngeliatin gue, dia lagi sholat. Bokap gue lagi sholat, tapi dia tahu gue lagi ngedorong-dorongan gitu. Baru gue kabur kan, apa, bokap gue lagi sholat, lu ganggu aja kan dia sholat. Nah dia ke pintu tuh diapain gue nggak tahu, dibaca-baca apa di brek, nggak ada apa-apa. Nah nggak ada apa-apa, lu kenapa katanya? Tadi ada kayak orang gue buka, maksudnya pintu kayak didorong balik. Jadi kayak ada sesuatu yang ganjel bang di situ, di belakang. Nggak ada. Ya kalaupun ada yang ngeganjel ya, maksudnya kalau ada benda, bunyi, ya iya maksudnya diem gitu, nggak ngedorong balik. Oh iya bener. Nah dia itu kayak ngedorong balik. Itu sampai sekarang gue belum tahu sih. Itu setelah apa? Lu masih belum tahu jawabannya bang? Belum tahu. Nah pas banget nih bang. Jadi kalau di sini kan kita ada sesi tarot tuh bang. Nanti setelah ini gue bakal lempar segmennya ke Kaniki nih. Oke, siap. Nanti dia membantu membaca melalui kartu. Jadi setelah ini gue bakal lempar segmen berikutnya ke Kaniki nih, di mana akan ada sesi tarot sama Bang Viko. Penasaran? Langsung aja. Oke, Bang Viko. Siap. Tadi kan katanya lu ada sesuatu yang mau lu tanya ke gue kan? Bener. Jadi boleh nggak nih gue dengar sedikit ceritanya? Yang mau lu tanya aja. Oh mungkin yang kayak teror-teror aja yang tadi yang gue ceritain ya. Ya yang pertama yang di rumah nih, yang tadi nongol di atas, yang gue buka pintu, yang didorong-dorong. Nah kalau yang di rumah sih itu, kalau yang di studio, gue masih penasaran yang ngegebrak pintu studio tuh. Nah, itu apa itu? Oke, jadi lu mau tahu yang ngegebrak di pintu studio dulu? Sama yang suara cewek jerit, yang kita lagi syuting bahas tentang setan cewek. Nah itu ada suara jerit, nah itu gue pengen tahu sih. Oke, jadi sosok apa yang ngegebrak pintu di studio sama yang ngejerit? Kita random. Kebuka sendiri ya bang? Kebuka sendiri ya? Tuh. 2 langsung. Tuh. Boleh lu tunjukin ke kamera. Gua setting. Bener. Kebuka sendiri. Anjay. Ini yang mungkin bisa lu jelasin nih, yang mana-mananya nih. Kalau ini udah jelas nih, ini sosok perempuan.
Ya mungkin yang teriak tadi. Yang teriak, ya. betul. Nah kalau yang ngegebrak sampai kedengeran banget, nah itu kemungkinan sosok ini bang. Genderuwo. Genderuwo. Hitam besar genderuwo. Stres, anjay. Kacau. Tapi nggak ada teror lain kan bang selain itu? Nggak ada sih. Kalau yang ibaratnya yang gua alamin ya itu aja. Karena yang bener-bener yang gua alamin. Yang lu alamin. Oke. Terus sebenarnya lu pengen tahu nggak dia maksudnya tuh ngapain? Nah, iya. Yang mau tahu itu. Kalau misalnya mau tahu berarti gua harus buka kartu cermin lawas. Nah ini kartu ini agak serem nih. Maksudnya tujuan dia nih. Tujuan dia. Ngapain gitu ya. Betul. Oke, jadi gue pengen Bang Viko ngambil kartu. Tujuan si sosok ini apa? Satu Bang. Oke. Kita buka clue pertama dulu. Ini yang mau lu tanya untuk sosok perempuan atau yang laki-laki? Atau dua-duanya? Laki-laki dulu kali ya. Laki-laki dulu, boleh. Coba buka Bang. Panas. Oke. Clue-nya panas. Taruh dulu Bang. Oke. Kita buka lagi. Pesugihan. Sugihan, oke. Satu lagi. Terbakar. Udah panas, terbakar. Bisa jadi itu energinya panas ya. Terus pesugihan ini bisa jadi dia adalah sosok kiriman orang yang mungkin pernah dipakai untuk sosok pesugihan. Oke. Yang gua rasain ya Bang, di studio lu ada satu sudut yang kalau orang ke situ tuh panas. Jadi cuman di tempat itu aja tuh. Pernah nggak lu ngerasain kayak gitu? Mungkin ya ada di sudut yang tangga kita yang kamar-kamar banyak tuh. Lu pernah lihat kan? Nah kan itu pojokan tuh. Iya, ada iya, kamar iya. mandi, ada apa. Ya, itu sih yang bagi gue yang gak enak lah hawanya. Hawanya beda Iya. ya? Oke. Ini mau lu lanjut atau? Boleh. Lanjut lagi ya? Kalau ini kan buat yang ini ya tadi si Iya. dulu. Ya mungkin sekarang yang si cewek nih. Apa tujuan si sosok perempuan itu? Yang jerit-jerit itu. Iya. Jepit kali Bang ya Bang? Kayaknya mungkin. Jepit pintu jerit, dia nutup, dia Waduh. ngejerit. Bukan gue yang ngomong ya. Tragedi. Tragedi, oke. Tragedi, itu sosok yang diceritain yang si hantu perempuan itu ada hubungan dengan tragedi nggak Bang? Ada. Ada? Ada. Kayak seingat gue ada ya. Kayak maksudnya kayak di bekas. Oh, merinding gua anjing. Iya, Merinding kayak gua. bekas. Gue lupa ingat nih ceritanya nih. Entah bekas pembunuhan atau gimana ya. Kayaknya sih apa bunuh diri gue lupa ya. Mohon maaf banget nih. Cuman ntar mungkin ada videonya lu disimak dari situ. Boleh, ntar kirim, ntar gua Iya tunjukin ya Bang. benar-benar. Nah itu kayaknya sih ada ya kayak menurut tragedi lah. Tapi gue lupa nih tragedi apa. Tragedi apa? Tapi ini ada tragedi ya? Ada lah, iya. Oke, berarti relate ya kartunya. Serem banget nih. Boleh Bang. Ambil lagi. Oke. Pergi. Oh, kita udah disuruh pergi. Dia udah nggak mau komunikasi lagi berarti. Dia cuma menyampaikan kata tragedi aja. Oke. Ini mau lu lanjut atau mau kita stopin? Kalau masih penasaran kita buka. Ini yang ini ya jerit ya. Kayaknya udah deh. Kalau yang jerit mah. Berarti lu udah tahu ya? Udah tahu. Mungkin kalau yang gue tangkap sih kayaknya karena diceritain dia datang Iya. ya. Terus dia mungkin yang masih penasaran kali ya. Benar-benar. Dan pas banget di sesi dia lagi apa si narsum gue ini lagi ngebahas dia si sosok apa si cewek ini gitu. Pas banget gue yang bikin heran loh kok lagi Bisa ngomongin pas ya? cewek sosok cewek keluar suara cewek. Iya benar. Itu yang gue ini sih. Serem banget nih. Disuruh pergi dia udah nggak mau komunikasi. Oke. Oke. Berarti ini kita tutup dulu ya. Nah kalau yang ini berarti lu udah tahu ya. Ini mungkin dia kan tadi sempet ini ya kalau yang dulu ada yang pesugihan itu maksudnya kiriman atau gimana? Ini kiriman. Dia pernah juga dipakai untuk pesugihan. Oh. Oke, jadi ini lu mau lanjut, kita buka lebih dalam lagi. Ini aja deh ganti ini lagi aja yang geser kita. Oke, yang di rumah. Yang di rumah. Oke, siap. Berarti kita netralisin dulu ya. Oke siap. Lebih penasaran yang ini. Ini di rumah sih. Itu tahun berapa Bang, kalau boleh tahu? Aduh. 2000 berapa itu? Gue masih sekolah SMP kalau nggak salah udah lama banget lagi. Kayaknya sekitar 2007-an apa ya? 2006 apa 2010? Iya, kayaknya lebih 2000 berapa ya? Gue lupa banget itu udah. Udah lama banget berarti.
Tapi masih sekolah. kejadian terakhir yang lu terima apa bang? Yang di rumah itu. Iya, kejadian terakhir aja. Ada nggak? Dulu bentar. Yang baru-baru ini. Terakhir. Nah paling suara nangis di tangga cewek. Itu udah ditangkap sama si Om Puji. Kalau gue itu maksudnya udah tahu ininya. Oh, udah tahu ya. Tahu ini sosoknya. Itu dari batu cincin katanya. Ikut katanya. Cuman ya itu ada suara nangis yang pada dengar satu rumah gua. Dan sama ada nih yang kayak adek gua lari ngelangkahin gua lagi nonton TV nih. Dia kayak dari tangga bener kan gua di atas nih, kamar atas. Kayak lari ngelangkahin gua, cuing. Mau masuk ke sebelah sekatan gitu kan kamarnya. Mana orang anak lari nggak sopan gitu. Bang, sumpah, ini gua nggak setting ya. Ini keluar sendiri tuh. 2 kartu. Tuh boleh lihat di kamera ya. Gua nggak ada setting-setting. Tuh. Tuca sama ular. Oh iya, anak kecil. Anjing, gue lagi ngomong yang anak kecil lagi tadi. Boleh kocok, kebalik sendiri kartunya. Sumpah, anjir. Bener. Kayak maksudnya gue ngeliat kayak adik gue. Cuman gue nggak, kalau gue songong nih anak gue samperin di sini. Lah anjing sepi, gue bilang. Siapa tadi yang ngelangkahin gue ya kan? Anjir banget. Kayak lari gitu, kayak orang ngelap gimana sih ya? Kayak Iya, itu. iya. Ya, menurut gue itu adik gue, menurut gue. Cuman pas gue cek anjing nggak ada, gue turun ke bawah. Tapi lu sempat tanya dia lu itu udah kan. Nggak ada. Ya nggak ada orang ternyata. Di bawah itu ternyata gue sendiri. Anjing. Gue bilang pada kemana nih asu? Gue bilang gue lagi asik-asik nonton soalnya di atas kan. Jadi gitu. Nah itu anak kecil. Tuh. Oh, Nah, kalau ular ini gua nggak tahu nih ular ini. Apakah ada kejadian yang berhubungan dengan ular atau mimpi? Ular ya? Kayaknya nggak. Kayaknya sih nggak ada deh. Kalau di rumah gue belum ada ya. Maksudnya belum, entah mungkin mau gue yang ngerasa atau gimana gue. Nah, tapi nggak boleh tuh, belum dengar. Ntar lu tanyain tuh bang. Ya boleh. Cuma gue belum dengar sih kalau ular. Nah kalau yang anak kecil ini, lu mau cari tahu atau lu udah cukup tahu sampai sini? Ya dia di situ maksudnya netep atau cuman lewat. Maksudnya iya dia netep apa cuman ngiseng aja lah gitu. Tujuannya ya? Tujuan dia apa di situ gitu. Kita buka kartu lagi di cermin lawas. Gue pengen Bang Viko ngambil berapapun angka yang muncul di pikiran lu bang. Keluar 1 sajen. Oke. Sajen itu bisa jadi makanan. Angka berapa bang yang muncul di pikiran lu? Sebut. Ya. 5. Oke, lu ambil 5. Lu dari sini. 1 2 3 4 5. Coba kita buka. Clue pertama ada Yang mana? lapar atau haus. Jadi gue bilang apa bang? Makanan. Sajen ya. Oke. Lapar atau haus, terus terbakar. Oke. Bahaya, jangan pergi, dan manusia. Jadi kalau misalnya gue lihat nih bang ya, mungkin sosok itu dia pengen nyari makan, tapi gue nggak tahu dia makannya apa. Iya. Dan kehadiran sosok itu biasanya tuh selain dia munculin yang kayak tadi tuh tiba-tiba ngelangkain, mungkin lu ngedenger suara kayak ada orang lari gitu, padahal nggak ada apa-apa, terus kayak bunyi krusuk-krusuk gitu. Pernah nggak di rumah lu kayak gitu? Kalau bunyi kerasa krusuk ya mungkin pernah ya, cuman nggak gua Mikirnya, ngerti sih. mikirnya kayak mungkin kucing kali itu Iya, kali ya gitu ya. benar. Oke deh. Tadi yang ini ya, yang anak kecil tadi gua apalagi sih? Oh yang didorong pintunya belum? Yang dorong pintu gua nih. Oh iya. Ya kan itu sosoknya apa tuh? Nah, takutnya yang ini, yang ngeganjel pintu. Ya kan? Iya. Takutnya itu. Bener. Iya juga sih.
Atau mungkin kan di persis di belakang kamar mandi gue tuh ada sumur tua sih. Jadi gue tuh sumur ada persis di situ, sumur mungkin ya di situ. Bisa jadi. Dan pernah juga sih gue ngeliat buntut harimau di Buntut harimau. sumur itu masuk kayak buntut itu kayak swing kayak udah. Anjir, serem banget. Itu sih kalau menurut mata gue ya itu agak buntut harimau sih, belang-belang warnanya kuning sama hitam itu. Dulu pernah lihat ya sekilas, cuman kalau entah salah atau salah lihat apa gimana ya, menurut gue kayak buntut harimau masuk ke sumur itu. Ya mungkin ular bisa jadi kan tinggal di air-air kayak gitu juga. Iya, makanya. Iya, mungkin juga di situ dia. Kayak anak kecil itu juga tuh dia kan nyari makan dia sebenarnya, kayak nyari makanan ngacak lah. Iya. Itu juga pasti ada yang nyuruh. Cuman dia nggak apa ya, bukan buat mencelakai sih, lebih kayak ngambil sesuatu. Tapi anak kecil ini tuyul bukan sih, maksudnya yang ngambil duit atau apa? Kalau dibilang sejenis tuyul sih sebenarnya kalau hantu anak kecil disuruh ngambil duit juga sebenarnya bisa, Bang. Bisa. Oh, oke. Jadi bukan cuma tuyul aja sebenarnya. Nih, Uca lagi keluar. Uca lagi keluar. Ambil satu lagi, Bang. Apa berhubungan dengan bayi di kandungan? Bocah bisa jadi. Iya ya. Wah, baru ngomong kandungan. Anjir, merinding gue sialan. Serem banget. Baru ngomong kandungan. Kopi pengen ambil sendiri ya? Iya. Baru ngomong kandungan. Coba kita cek di kartu jedam ya. Keluar janin dong. Kita buka di kartu jedam. Ini gue buat ngecek. Waduh. Ambil, Bang. Berapa? Satu. Kumbang. Dari berhubungan sama macan nih. Berhubungan sama macan. Ada dua. Gue sengaja ngebuka kartu jedam. Jadi kartu jedam ini tuh buat membuka sosok positif apa yang ngejagain. Jadi ketika gue ngelihat cerita lu yang dulu lu kecil itu sempat ngilang, itu memang ada sosok yang ngincar lu. Oke. Dari yang gue lihat. Tapi karena dari keluarga lu mungkin ya ada yang bisa ya. Jadi ada yang jagain lu, Bang. Nah, ini berhubungan dengan harimau ini. Sempat ada yang lihat gak? Itu yang gue bilang tadi, yang masuk sumur. Kayak harimau. Yang gue bilang. Dan menurut ini gue, om gue kan bisa. Emang peliharaan dia di situ harimau. Di rumah itu. Dan pernah ada anak kecil yang lihat. Dia nangis-nangis, macan. Itu dia yang lihat di rumah om gue. Lindu sekumpulan energi negatif yang akan mempengaruhi bahkan mencelakai seseorang dengan mengganggu mentalnya. Orang-orang yang dilingkari lindu merasakan keresahan dan jika tidak kuat akan menjadi depresi berkepanjangan dan semua yang dilihatnya menjadi negatif. Jadi ini sesuai sama tadi yang lu bilang, apa sih, lu melihat ada orang yang mau tabrak tuh. Ya kan? Nah, ini kan ada sosok pengaruh nih. Jadi itu mempengaruhi atau memanipulasi pikiran lu sendiri. Jadi lu harus hati-hati, Bang. Dia harus lebih fokus lagi. Karena bahaya. Gitu. Celakain diri sendiri ya. Betul. Jadi kalau misalnya lu nggak kuat-kuat, ya bisa jadi malah terjadi yang enggak gitu kan. Nah, sebenarnya gue ngeliat nih Bang Viko sebenarnya sensitif, Bang. Lu orangnya sensitif. Tapi gue nggak tahu memang lu dari kecil sebenarnya bisa lihat terus ditutup lagi, atau mungkin lu sempat kebuka terus ketutup dan gue nggak tahu nanti bakal kebuka lagi apa gimana. Tapi gue tahu lu sensitif orangnya, peka gitu. Tapi lu orangnya lebih kecuek sih. Jadi nggak ngambil pusing lah, bodo amat gitu kan. Itu sih yang gue rasain. Dan memang ada yang ngejaga Bang Viko nih. Jadi sampai sekarang
dia instingnya peka ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sesuatu yang mau terjadi atau ada sesuatu yang orang jahat nih sama dia peka instingnya. Kalau untuk emang yang misalkan emang ada yang jaga ya gue sih itu kayak ngerasa emang kayak keluarga gue kayak ibaratnya kayak dilindungin. Kayak bokap gue pernah lagi naik motor ditabrak mobil. Buset. Mobil box. Jadi mobil dari belakang ditabrak tuh jebret, itu motor masuk ke bodi mobil sampai penyok ya. Bokap gue ya cuman gitu doang, itu ngebut padahal nggak kenapa-napa. Itu nggak kenapa-napa ya. Nah, dan mau pas kejadian baru kemarin pas gue mau nikah. Waduh. Jadi gue ke pelabuhan tuh gue di situ ada kereta rel dan itu nggak ada palang ya. Jadi kayak cuman dijagain kayak security, kayak misalkan ada kereta lu stop gitu. Nah kebetulan gue mau nyebrang ke situ tuh, mau lewatnya. Nah gue nggak jadi di apa ya, rel kereta tuh gini, ini tembok. Jadi kita kalau mau nyebrang kita nggak lihat ada kereta karena ketutupan tembok. Oh iya. Jadi gue sekilas kan ada yang jaga security. Gue mau lewat tuh security nggak ada yang ngalangin gue. Waduh. Nah pas gue udah deket rel, kereta nongol sih, gue kaget, refleks ngerem. Itu nggak kenapa lu bang? Alhamdulillah, gue langsung berhenti kan, kereta udah depan gue. Anjir. Udah gini nggak kelihatan, langsung belah tiba-tiba nongol parah kereta, gue bagaimana nggak kaget. Itu gue sebelum nikah. Kayak ada yang stopin ya, wah iya sih. Tiba-tiba kayak set, kata gue anjir, kok security nggak ada yang ngasih tahu gue, nggak ada yang maksudnya nggak suruh nyetop, nggak ada yang apa. Pas gue udah stop baru ada yang ngomong, awas bang kereta, ya, gue udah berhenti dan mati gue. Telat lu. Gue juga kayak orang, kok kereta anjir, kok nggak ada yang berhentiin gue. Berarti tadinya lu ngeblank aja gitu. Iya kayak kan kalau mau masuk pelabuhan kayak ngetap kayak tol, tapi bukan tol ya, maksudnya kayak mau ngetap ke atas. Nah itu di sebelum itu ada rel kereta gini, jadi nyebrang ini ngetap. Nah itu gue lagi fokus mau ke situ, gue entah gue bengong atau gimana ya, cuman refleks aja ngeliat kereta nongol tiba-tiba depan gue, kaget baru gue ngerem, iya langsung gitu, langsung lemas gue. Aduh. Alhamdulillah tuh kayak gitu. Iya kalau orang nikah pasti ada aja tuh. Tuh pantangannya kata orang apa, kalau kata orang tua mah, kalau mau nikah jangan kemana-mana ya kan, bahaya. Itu sih yang gua alamin yang sekarang. Untungnya Bang Viko ada yang jagain nih. Alhamdulillah. Itu. Tapi memang belum nempel banget sih Bang, maksudnya tuh dia akan datang ketika ada sesuatu yang membahayakan gitu. Dan mungkin ada ini nih, gue baru mimpi kemarin, gue baru cerita sama si Bang Putra. Gue mimpi diikutin 2 harimau, cuman gue takut. Dia nggak deketin gue, cuman gue takut. Gue ngeliat harimau segede gitu kan takut, cuman dia nggak nyerang, nggak apa, cuman kayak mau deketin aja gitu, kayak mau ngajak, entah mau ngajak main atau gimana ya. Cuman kan gue ngeri ngeliat harimau segede gitu. Bentuknya apa warnanya Bang? Ya itu kuning belang-belang sama harimau putih kalau nggak salah. Muda sih berarti. Nah di situ di mimpi gue juga ada si Bang Putro. Kata Bang Putro, udah deketin, gak usah takut katanya. Gue ngeri, gue ngeliat harimau kan. Sebenarnya ada satu lagi Bang yang kumbang belum datang. Oke. Iya. Belum datang itu. Nah itu yang paling itu tuh. Ini baru gue mimpi itu nggak cuma sekali, udah sering. Pokoknya harimau kayak mau deketin guanya kayak gue ngeri digigit gue gitu loh. Itu takut. Ngeri kayak gitu ya karena apa? Belum siap lo. Iya mungkin ya. Belum siap. Tapi di harimaunya sih nggak ada niat mau nerkam gue, dia cuma kayak jalan mau deketin guanya yang hindar gitu. Takut ya. Takut. Belum siap berarti kayak berkata lu belum siap buat menerima itu. Oke. Gitu Bang. Dan mimpinya juga nggak sekali masalahnya. Sebenarnya lu kasih tanda, udah ngasih tanda. Mungkin kalau misalnya lu lebih lebih rajin lagi nih untuk soal kayak ibadahnya gitu Bang. Dia pasti bakal datang. Dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Nah itu untuk memang ngejaga lu. Oke. Dan emang sih gua akuin. Dan itu positif tuh. Kurang ibadah ya, maksudnya masih bolong-bolong lah, gua masih belum. Dan emang iya sih ya, anjir. Berunding gua anjay. Bisa pas semua. Iya. Soalnya tuh harimau bukan harimau sembarangan Bang. Bukan harimau sembarangan, makanya gue bilang itu bagus, energinya positif dan itu ngejaga. Makanya datangnya kan ketika lu lagi ada sesuatu nih, dia pasti datang. Dan yang gue lihat kalau ada orang yang iseng sama lu kayaknya masih dijaga sama beliau, udah jadi masih aman sih Bang, nggak kena apa Bang. Semoga ada gokil sih. Nyambung semua masalahnya. Nah nanti kalau udah didatengin sama yang kumbang, lu cerita sama gue. Ya mungkin ya belum. Ya gitu, gue di samping harimau juga masih menghindar-hindar kayak ngeri. Ya kalau ngeliat kayak di dunia nyata sih kita ngeliat harimau segede gitu gimana? Iya takut, ya kan? bener. Walaupun harimaunya nggak nyerang, cuman kita rasa takut gitu. Bener. Aduh ngeri diapa-apain gitu. Itu bener-bener ngikutin gue lari ke sini ngumpet. Dia datang gue jalan tapi jalan gitu santai. Ya itu dia ngejagain lu. Waduh. Oke deh, berarti ini udah jelas dan gue bakal balikin segmen ini ke Puan. Oke deh Bang Viko, aduh luar biasa sekali ya ini semua
udah sesuai semua dengan yang diceritakan ya. Sesuai. Semoga kedepannya kejadian yang aneh-aneh udah nggak menghantui Bang Viko nih. Amin. Dan juga lebih waspada lah gitu kan. Kalau memang bener ya keren juga sih Bang, lu bisa angkut sekali 3 itu mau. Kalau jinak apa-apa lah. Panji Batuang ini Viko pengendali ya, harimau. Oke deh Bang Viko. Kalau gitu thank you banget nih Bang Viko udah mau mampir ke Cermin Lawas. Siap. Semoga kisah tengah malam semakin sukses. Amin. Begitu juga dengan Cermin Lawas. Sukses kembali. Betul. Nah kalian nih kalau misalnya penonton Cermin Lawas di sini ada yang belum tahu channel Kisah Tengah Malam ataupun Bang Viko, bisa langsung mampir aja nih. Di situ kan Niki juga udah pernah cerita dan bahkan sempat ada gangguan sedikit lah di sana. Gitu. Nah oke teman-teman, kalau misalnya nih kalian ada saran nih, next siapa nih YouTuber horor yang mungkin bisa kita ajak lagi buat wawancara, langsung aja komen kok di kolom komentar. Nah, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Cermin Lawas supaya kita makin semangat buat bikin video lain ke depannya. Gue Puan Saragi, bukan Puan Marani, dan Viko Fugara. Dan gue pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye!